Itu memang saya mendengar tembakan tuh banyak. Apakah itu peluru tajam, apakah itu peluru karet atau peluru kosong. Pada saat itu saya belum bisa membedakan hanya dari suara. Kejadian ini merupakan salah satu kenangan gelap dalam sejarah Indonesia. Ribuan orang kehilangan nyawa, menjadi korban pembakaran, dipukuli, hingga ditembak di tengah kekacauan yang melanda sejumlah kota di Indonesia. 98 itu mengubah hidup saya, membuat saya terlibat jauh di dalam urusan yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya. Kesaksian seorang aktivis dan seorang jurnalis tidak hanya memperjuangkan kebenaran, tetapi juga melawan lupa. Pesan apa yang ingin mereka sampaikan? Saya Andi Rika Rijatmiko, kameramen EPI, yang pada tahun 1998 banyak meliput kerusuhan di Jakarta, termasuk kerusuhan Trisakti. Banyak dokumentasi Mei 98 yang disaksikan dunia saat itu direkam oleh Andi melalui lensa kameranya. Tentu saja sebagai seorang wartawan muda pada saat itu agak sulit memisahkan bagaimana reaksi saya sebagai seorang manusia dan juga bagaimana saya sebagai seorang profesional kameramen. Berhari-hari Indonesia dalam keadaan genting. Di tengah kekacauan, Andi menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung. Dia menjadi saksi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar pada masa itu, tragedi Trisakti yang terjadi di sini. Kalau saya ingat banget karena saya itu persis kalau kamera saya pan dari sini ke sini, saya dapat Trisakti dan saya dapat Kiai Tapa. Jadi kurang lebih di situ tuh, di balik JPO ini. Dulu JPO-nya nggak ada, Man. Jadi memang cenderung lapang untuk dapat shotnya tuh lapang banget. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak saat aksi demonstrasi. Ketika itu, bentrokan terjadi antara pihak militer dan masyarakat. Andi berada di tengah kericuhan tersebut. Kemudian saya tidak dengar, tapi Bang Usman bilang bahwa ada perintah tembakan untuk menembak. Nah saat itulah, pada saat perintah menembak itu, saya sudah di atas sana. Ketika Andi mendokumentasikan aksi demonstrasi, sosok ini salah satu mahasiswa yang ikut melakukan aksi unjuk rasa di Trisakti saat itu. Saya Usman Hamid, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trisakti. 12 Mei 1998 saya terlibat di dalam aksi itu, dan setelah tragedi itu terjadi, saya terlibat di dalam investigasi gabungan kepolisian dan militer melakukan uji balistik. Usman tidak mendengar langsung tembakan tersebut, tapi dia mendapat kabar telepon dari temannya. Man, balik man, kita ditembak man. Sekitar sini. Usman menceritakan kepada DW Indonesia tentang kesaksiannya dalam kejadian tersebut. Sehari pasca penembakan, Usman kembali ke kampus dan melihat suasana duka, peti jenazah, dan genangan darah. Bahkan, beberapa saksi bisu penembakan masih dibiarkan hingga hari ini. Sengaja nggak diperbaiki. Bukti paling otentik peninggalan Orde Baru. 4 mahasiswa yang tewas tertembak pada hari itu adalah Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, Hendriawansi. Museum di kampus Trisakti masih mengenang mereka sampai hari ini. Usman sempat dipilih menjadi salah satu perwakilan mahasiswa yang diterbangkan ke Kanada bersama tim delegasi militer dan Polri. Dia diajak oleh pihak militer. Usman muda ikut serta dalam pengujian balistik peluru yang diambil dari jenazah korban kerusuhan 98, termasuk salah satunya korban Trisakti. Dengan kata lain tidak konklusif. Itu kelemahan pertama. Artinya kembali ke dalam perdebatan. TNI menuduh polisi, polisi membantah dan menuduh TNI. Yang kedua kelemahannya adalah waktu itu keberangkatan kami tanpa perintah pengadilan. Dengan kata lain hasilnya diragukan, hasilnya tidak dianggap sebagai bukti yang memiliki nilai yuridis. Nama penembak kejadian Trisakti tidak pernah diungkap ke publik. Usman terus melakukan advokasi untuk isu hak asasi manusia. Puluhan tahun pasca penembakan, Indonesia masih berjuang untuk menuntaskan keadilan. Dilema-dilema batin semacam itu membuat saya kayak terburu atau diburu terus. Bahkan sampai saya tuangkan di dalam lagu itu. Saya merasa terus diburu oleh the unfinished justice gitu, the unresolved problem gitu. Dan selama itu belum terpecahkan dan saya nggak tahu kapan terpecahkan dan sampai kapan saya harus menunggu gitu.
Hampir 3 dekade setelah reformasi, beberapa nama yang muncul dalam laporan TGPF atau Tim Gabungan Pencari Fakta untuk dimintai keterangannya kini menjabat di pemerintahan. Salah satunya adalah Presiden Prabowo Subianto. Hari ini mereka kembali menceritakan pengalaman tersebut tidak hanya sebagai sebuah cerita, tapi jadi pengingat untuk generasi mendatang. Menjadi sangat penting karena itu sebagai sebuah reminder sebetulnya buat masyarakat Indonesia bahwa itu pernah terjadi di Indonesia. Ya, mungkin kita bisa belajar dari sana bagaimana itu tidak akan terjadi lagi. Jadi sedang terjadi pembalikan, sedang terjadi reversi demokrasi. Nama Prabowo jelas tertuang di dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta sebagai salah satu orang yang harus diperiksa tanggung jawabnya. 2 generasi, 2 profesi, 1 memori. Mereka berpendapat cita-cita reformasi akan gagal selama keadilan tidak ditegakkan.